Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sugianto Sulistiono, SMSI, selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Fisika Matematika 3, di mana saya sendiri adalah dosen pembimbingan, NIM 182241007, kelas B1 untuk mata kuliah Fisika Matematika 3 hari ini akan membahas eh, bab ke-10 gitu, untuk latihan mandirinya. Dimana di sini kita ada 3 soal. Yang pertama, sebuah rantai dengan panjang L digantung di antara dua tiang. Gunakan pengalih Lagrange untuk menentukan bentuk rantai tersebut yang meminimalkan energi potensial gravitasi. Oke, jadi eh, kita perlu tahu definisi dari si elemen kecilnya. Jadi kita di sini perlu masuk ke definition. Nah, teman S equals to square of oh, dengan kita tahu bahwa si Y aksennya tadi itu adalah turunan gitu. Seperti Lagrange biasanya antara Y aksen atau Y dot. Jadi kita sebutnya Y dot gitu kan. Nah, terus kita perlu definisikan ini kan ada rantai. Definisin masa jenisnya dulu gitu atau atau kerapatannya gitu. Seperti biasa yang kita lakukan di inersia. Jadi kita pakai di sini M. Apa nggak pakai DA? Karena di sini kasusnya di sini adalah dia adalah rantai. Jadi kita anggapnya rantai itu tidak punya luas. Bentuknya panjang gitu, satu dimensi. Terus kita definisikan juga energi potensialnya si elemennya pakai DU sama dengan G kali Y. Nah, terus kita mulai masukin integralnya. Ah, ini U sama dengan OG. Ini ini di copy aja. Ini Y. Nah, oke. Karena tadi si ininya tuh adalah konstan. Oh, ini em, ya harusnya konstan. Kita cukup convert mereka si persamaan ini tadi. Jadi ini J, ini kurang siku ya. Sudah, ya apa sih? Oke. Oke, yang pertama kita sudah temuin eh, definisi si energi potensialnya. Nah, sekarang kita masukin ke kendala panjang rantainya. Jadi di mana ini ada L, ini Lagrangiannya ya, atau kendala panjang rantainya sama dengan integral ini tadi. Tapi nggak pakai si y-nya, kita hilangkan y-nya. Next kita perlu pengalih Lagrange lambda ya menentukan si f-nya. Cuman karena di sini tidak ada huruf f yang seperti ini, ya kita lihat di sini tidak ada seperti di buku. Jadi kita ganti menggunakan huruf f biasa, f kapital. F ini y dengan y aksen
equals to, nah ini masuk, terus ini plus, nanti ini lagi, tapi ini dikali lambda. Sebenarnya penghitungannya lumayan rumit ya. I hope it's okay. Nah, tinggal kita sederhanakan persamaannya. Ya tadi, ini jadinya, ini kita pindahkan ke sana. Nah, ini dikasih gorong. Ini tinggal di... Nah, sudah selesai. Ini kita highlight dulu. Ini yang pertama. Ini. Ini. Nah, next kita perlu menggunakan persamaan Euler-Lagrange untuk menghasilkan definisi sini Y aksen kuadrat ini. Pakai persamaan yang biasanya. Nah, karena kita tahu bahwa si F itu tidak bergantung secara langsung terhadap X, kita bisa pakai identitas Beltram. Tuh, ini kita buatin dulu. Oke. Pakai F minus Y aksen. Terus baru ini bagian DF. B, Y aksen. Nah, terus baru kita hitung turunannya satu-satu, di mana si ini dulu, itu menghasilkan ini, dan kita ganti lagi. Nah, karena ini turunan ya, jadi need to be cautious. Ini turunkan ke sini. Nah. Terus disubstitusiin ke sono. Disubstitusiin ke sini gitu. Jadi biar enak dilihat dan enak dipandang. Ini ke sini. Ini tadi Y kuadrat. Nah, terus yang ininya tadi pakai yang ini. Kita substitusi ini nilai F-nya juga. Terus nextnya kita bisa faktorkan si ini tadi. Jadi begini. Yang ini jadinya satu. Karena jadi satu. Tuh. Dan kita dapat kalau si nilai, nah ini tinggal kita hitung-hitung sebenarnya. Ini kita tukar ke sini. Nah, nah, kita naikkan ke atas, lalu si C-nya kini kita turunkan ke sini. Ini kita taruh sebelah. Nah,
Nah, terus ininya kita pindah ke sana. Nah, next kita bisa mengkuadratkan sisi-sisinya. Jadi biar kita melepaskan si dalam akarnya ini dengan, nah, ini bisa di, nah, oke. Baru kita eh, definisikan. Hitung lagi. Hitung lagi. Nah, ini min C kuadrat. Karena tadi satu kan. Satunya kita pindahkan ke sono. Oke, kita dapat si ini Euler Lagrange. Kita hijaukan dulu. Langkahnya sebenarnya agak panjang, jadi harus diperhatikan dengan baik-baik. Aku salah mengkoreks. Oh, ini ketukar. Nah, mhm. Oke, udah benar. Next, kita bisa memisahkan variabelnya dari si Y dengan Y, X dengan X. Karena kasusnya adalah si fungsi F ini tidak langsung terikat gitu. Jadi ini akan menjadi kendala kita selama mengerjakan pekerjaan ini. Kok masih hijau? Nah, tuh. Apa tuh? Nah, dong. Oh, ini apa blok? Ah, ya sudahlah. Nanti di ini gara-gara tidak di blok dari awal. Hmm, oke, udah benar. Oke, kita buatkan definisi si pecahannya dulu nih. Ini di Y, ini di nanti ini dimasukin lagi. Jebret. Oke. Ini dengan luas kanannya itu udah sama dengan dx per c. Ini yang agak panjang nih. Harus ditulisin semua. Oh, ini. Oh, salah. Di sini harus. Oke. Ini kita substitusiin. Terus diintegrasinya jadinya cos, nggak ada trigonometri ya. Ini dong. Ya udahlah. Cos inverse ya. Ini inverse dari cosnya. Pakai. Nah, Hmm. Udah. Salah. Nah. Y plus lambda C equals to X min A. Atau eh, kalau kemarin kita sebutnya katenoid. Nah, ini nanti ada sebutannya agak berbeda nih. Ini adalah katenaria. Ininya bentuk realnya. Sebenarnya dari sini udah terdefinisi, cuman kita perlu definisikan si YX-nya kan. Makanya kita perlu menyelesaikan ini sampai habis. Mana ini kita hapus aja nih si pangkat satu. Oh, nah,
ininya kita ganti ke sini, kita ganti ke dalam. Nah, atau kita bisa simpulkan ini sebagai y dari fungsi x, lambdanya kita pindah ke belakang. Oke, sudah. Ini adalah bentuk katenaria, kurva katenaria yang perlu kita selesaikan di soal yang nomor 1. Ini kita kasih hijau tapi agak terang aja, jangan light, nggak suka. Nah, oke, next kita ada soal nomor lupa dijauhkan. Ada temukan titik bidang pada x plus 2y plus 3z sama dengan 6 yang paling dekat ke titik asal yaitu 0, 0, 0 dengan menggunakan metode pengali Lagrange. Lagrange, and Lagrange. Jujur, kita harus mendefinisikan si D-nya dulu atau jarak antara titik yang diketahui sama titik asalnya. Pakai question lagi. Question terus. D sama dengan square from x 2 y 2 z 2. Dengan kita tahu fungsi dari x y sini, ini nggak pakai akar tapi nah, atau kita juga dapat kendala, bukan kendala sih, soalnya yang diketahui itu nilainya ini kita pakai fungsi g aja biar gampang. X min x plus 2y plus 3z plus min min 6 dia akan sama dengan 0. Nah, kita harus membuktikan fungsi, mendefinisikan si fungsi Lagrange-nya dulu. Lagrange lagi. Pakai pengalih si lambdanya tadi. L, pakai L aja karena tidak ada tulisannya. Ini kita perlu tuliskan. Kita ambil ini lambda di si lambda ini. Pakai yang awal. Ini jebret. Nah, baru tuh kita mulai turunkan satu-satu antara x, y, z-nya dengan kita turunkan si Lagrange terhadap satu-satunya ya dari x, y, z gitu. Oke. DL kebalik. DL dx sama dengan 0. Terus diketahui bahwa ini hasilnya adalah 2x plus lambda. Kenapa? Karena tadi kan ini dikali x kan jadi x lambda. Terus kalau diturunkan ke x ini sisa lambda. Ini basic basic things yang harus diketahui sih, tuh. Dan nanti balik lagi pelajaran kalkulus dah. Kalau memang tidak percaya ya. Nah, ini kita bentuk ininya kita pindah ke depan. Ininya jadinya lambda per 2 min min sih. Nah, the same method kita pakai di dua lainnya. Eh, tapi ini dengan y ya. Nah, kalau di y di sini kita dapatnya 2y plus 2 lambda karena
tadi y-nya tuh 2. Eh, koefisiennya si y itu 2 gitu. Ini berarti dia sama dengan min lambda. Eh, oke. Nice. Ini lagi mau pasin lagi. Oh, ini tadi lupa diganti. Nah, cantik. Terus next di Z-nya. Ini kita ganti dulu aja biar tidak mengganggu. Ah, tapi kayaknya lebih cocok yang ini sih. Karena dia, oh ini aja. Kita tahu di sini 2 Z sama ini 3, ya 3 Z. Nah, ini jadinya 3 min 3 Y, min 3 lambda per 2. Nah, terus kita masukin dong si kendala-kendala ini tadi. Kita masukin satu-satu definisi menurut X, Y, Z-nya. Yang 2 dikali si Y-nya. Berarti ini minus lambda. Eh, begini nih tadi. Nah, ini plus 3 kali ini. Kita substitusi satu-satu. Equals to 6. Ya apa sih? Nah, hitung deh. Ini langsung saja kita sederhanakan karena ini ada ini 1 ditambah 4 ditambah min 1 ditambah min 4 min 5 ditambah min 9 berarti min 14 atau min ya gak apa-apa min 14 lambda per 2 sama dengan 6 berarti kita definisikan si lambdanya langsung jadi berapa berarti 14 bagi 2 7 7 6 per 7. Masukin deh untuk nilai si eh X, Y, Z-nya. Kayak langsung saja berarti ini adalah oh ini min anjir lupa. Ini adalah 3 per 7 ya. Next. Y-nya sama dengan 6. Nanti Z-nya adalah sama dengan 9. Jadi polanya selisihnya adalah 3 per 7 masing-masing. Hmm. Hmm. Oke. Dapat. Ininya kita highlight. Nah, soal yang ketiga ini tidak berhitungan teman-teman. Ini adalah penjelasan narasi gitu. Kita diminta buat menjelaskan hubungan antara hukum kekekalan dalam fisika dengan adanya kendala simetri terhadap fungsional Lagrangian. Sebenarnya ini ditentuin pakai nih aku tulis dulu. Ini dijelaskan oleh teorema Noether di mana ini menyatakan bahwa setiap simetri atau setiap kesamaan simetri kontinu gitu. Kalau biasanya yang kita pelajari di sekolah itu adalah simetri diskret karena dia dibatasin kan, dibangun bangunan gitu. Kontinu dalam sistem fisika menghasilkan
suatu besaran yang kekal. Karena pada dasarnya kontinu itu dia tidak terbatas seperti diskret. Jadi akan terus berlanjut berlanjut lanjut. Nah, karena akibat dari sisi simetri ini tadi, dia itu tidak benar-benar tidak terbatas. Dia hanya benar-benar berlanjut terus-terusan. Makanya ada deret konvergen ini yang mempelajari hal ini gitu. Nah, contoh besaran yang tak lekang akan waktu gitu ya. Kita tulis aja. Itu adalah energi. Dia independen terhadap waktu. Next, ada momentum. Momentum semuanya. Momentum linear dan sudut. Dia tidak, dia independen terhadap translasi ruang maupun rotasi. Oke, jadi eh, benar-benar tidak ada perubahannya gitu. Sebenarnya bisa pakai Lagrangian atau Hamiltonian, tapi teorema Noether itu menurutku sudah cukup menjelaskan si ini tadi. Oke, sekian karena ini sudah adalah soal yang akan kita bahas pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.